Perkenalkan, nama saya Vinolia Fatmawati Simarmata, kelas 4C, Prodi S1 Farmasi Institut Kesehatan Helvetia. Pada saat ini saya akan menerangkan tentang materi karbohidrat. Karbohidrat yang artinya hidrat dari karbonhidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani sakaron, yaitu gula, adalah segolongan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki beragam fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa, cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan, dan glikogen pada hewan, dan materi pembangun, misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan, dan jamur. Pada fotosintesis, tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida dibentuk menjadi karbohidrat. Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton, atau senyawa ini jika dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehida atau keton dan banyak gugus hidrosil. Pada awal mulanya, istilah karbohidrat dipergunakan pada golongan senyawa yang memiliki rumus H2O, yaitu senyawa-senyawa yang atom karbonnya tampak terhidrasi oleh molekul cairan. Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus yang mengandung nitrogen, fosforus, atau sulfur. Wujud molekul karbohidrat yang paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida, contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Banyak karbohidrat merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai dibentuk menjadi rantai yang panjang, serta bisa pula bercabang-cabang disebut polisakarida. Contohnya pati, kitin, dan selulosa. Selain monosakarida dan oligosakarida, rangkaian beberapa monosakarida. Oleh karena itu, karbohidrat mempunyai dua gugus fungsional yang penting, yaitu gugus hidroksil dan gugus keton atau aldehid. Karbohidrat terdiri dari beberapa penggolongan. Yang pertama, monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Yang kedua, disakarida, karbohidrat yang mempunyai dua satuan monosakarida. Yang ketiga, ada oligosakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-10 satuan monosakarida. Yang keempat, ada polisakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan monosakarida. Macam-macam monosakarida. Macam-macam monosakarida yang pertama, monosakarida aldosa, monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Contoh glukosa, galaktosa, manosa. B. Ketosa, monosakarida yang mengandung gugus keton. Contoh fruktosa. Yang kedua, ada disakarida, adalah karbohidrat yang terdiri dari dua satuan monosakarida. Dua monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C anomerik dari satuan unit monosakarida dengan gugus OH dan unit monosakarida yang lainnya. Disakarida yang sering dijumpai yaitu maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Yang ketiga, ada oligosakarida. Contohnya yaitu rafinosa, 3 molekul gula yang tersusun atas molekul galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Yang keempat, polisakarida, karbohidrat yang mengandung banyak monosakarida dan mempunyai berat molekul yang besar. Hidrolisis polisakarida secara sempurna akan menghasilkan satu jenis monosakarida. Unit monosakarida dapat dihubungkan secara linier atau dapat bercabang. Jenis-jenis
polisakarida yaitu pati dan glikogen. Jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada pati. Pati adalah jenis karbohidrat yang terdapat dalam makanan yang berasal dari tanaman seperti biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan, dan makanan bertepung. Pati sendiri merupakan karbohidrat kompleks sehingga tidak dapat dipecah dalam tubuh. Contohnya nasi atau beras, roti, kentang, pasta, gandum, dan sejenisnya. Jenis-jenis pati yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa terdiri dari 20% bagian pati, tersusun atas 50-300 unit glukosa melalui ikatan 1,4 glikosidik. Amilosa larut dalam air. Yang kedua, amilopektin. Amilopektin terdiri dari 80% bagian pati, tersusun atas 300-5000 unit glukosa melalui ikatan 1,4 glikosidik dan 1,6 setiap 25-50 unit glukosa dihubungkan oleh ikatan 1,4 dihubungkan dengan ikatan 1,6 menghasilkan struktur yang karena struktur bercabang sehingga sangat besar, maka amilopektin tidak larut dalam air. Yang kedua, serat. Serat berasal dari tanaman seperti roti gandum, kacang-kacangan. Yang ketiga, gula. Gula tidak semua karbohidrat merupakan gula, namun gula adalah karbohidrat. Gula bisa didapatkan secara alami dari berbagai makanan, di antaranya gula pada buah yang disebut fruktosa, gula pada susu yang disebut laktosa, dan gula pasir yang disebut dengan sukrosa. Gula mudah dicerna dalam tubuh dan dapat meningkatkan gula darah lebih mudah serta menghasilkan energi lebih cepat. Manfaat karbohidrat. Manfaat karbohidrat: setelah mengkonsumsi karbohidrat, nutrisi akan dicerna dan diubah menjadi glukosa. Kemudian insulin membantu sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa diubah menjadi energi. Manfaat yang pertama yaitu 1. Memenuhi kebutuhan kalori, seperti mengkonsumsi beras merah, roti gandum, dan kacang-kacangan. 2. Mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Yang ketiga, membantu menjaga massa otot. Yang keempat, menyediakan energi yang disimpan. Yang kelima, meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang keenam, mengendalikan berat badan. Penting bagi Anda mengetahui jenis karbohidrat yang Anda konsumsi. Untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal, perlu meningkatkan jenis karbohidrat kompleks dan mengurangi jenis karbohidrat sederhana. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan kata-kata, kiranya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.